Heyo sama gua. Kali ini kita akan berteori mengenai salah satu all-star dari Kaido, yaitu King the Willfire. Kita akan mencoba berteori tentang masa lalu dari King. Sebenarnya dari ras apa King selama ini? Apakah memang dia adalah ras langka yang sudah punah? Kita akan bahas semuanya di sini. Jadi seperti biasa, jika kalian punya teori yang menarik, silahkan kirimkan teori kalian ke alamat email ini ya. Teori yang terpilih nantinya akan tambahkan memberikan beberapa fee atas kerja sama kita nanti. Jadi tak perlu berlama-lama lagi. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, sebelum kita masuk ke ras apa yang dimiliki oleh King, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan mengenai mitologi Tengu yang akan terhubung nantinya ke ras yang dimiliki oleh King. Kata Tengu sebenarnya berarti anjing langit. Dalam mitologi Cina, Tengu ini juga mempunyai arti tersendiri bernama Tian Kou atau dibaca Tiangao, yang artinya juga anjing langit. Nama ini sebenarnya berbeda dengan deskripsi dari kata anjing. Wujud fisik Tengu sendiri malah digambarkan seperti dua jenis burung, yaitu burung elang dan burung gagak. Tengu digambarkan seperti manusia tapi tidak seperti manusia, hewan tapi tidak seperti hewan. Tangan dan kakinya seperti manusia, memiliki wajah seperti anjing berhidung panjang, dan seperti paruh burung namun bisa terbang. Oke, sekarang kita jelaskan dulu jenis-jenis Tengu yang ada dalam mitologinya. Tengu digambarkan mempunyai dua jenis, diantaranya adalah pertama, Karasu Tengu. Karasu Tengu ini mempunyai fisik tangan dan badan seperti manusia, tapi memiliki kepala dan paruh seperti burung, serta jubah seperti bulu burung. Makhluk ini digambarkan sebagai simbol kejahatan seperti burung gagak yang suka membuat kebakaran dan menculik manusia. Namun, orang-orang yang telah diculik oleh Karasu Tengu akan diselamatkan kembali, dan orang-orang yang diculik Karasu Tengu akan pulang dalam keadaan demensia. Nah, demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Biasanya kejadian ini disebut dengan Kakushi Tengu atau Tengu yang tersembunyi. Nah, dalam hal ini Karasu Tengu tidak sepenuhnya dapat dikatakan Tengu yang jahat. Nah, penggambaran Karasu Tengu ini adalah karakter Karasu sang revolusioner. Kemudian jenis Tengu kedua adalah Yamabushi Tengu. Yamabushi Tengu mempunyai fisik tangan dan kaki seperti manusia, namun memiliki hidung yang panjang serta kedua sayap yang bisa terbang. Menurut legenda, Yamabushi Tengu lahir dari sebuah telur besar. Tengu ini seperti burung yang hidup di pohon-pohon besar dalam wujud manusianya. Tengu ini akan tampil dalam wujud manusia dengan dagu dan berhidung panjang, serta menggunakan samurai sebagai layaknya pendeta. Dikatakan kalau Tengu ini berwujud dengan hidung panjang dan berambut putih. Ini lebih kuat daripada Tengu Karasu. Raja Tengu ini dikatakan bernama Sojobo yang berwujud pendeta Yamabushi. Sojobo sering terlihat di Gunung Kurama sebelah utara dari Kyoto. Nah, penggambaran Yamabushi Tengu ini adalah karakter Tengu Yamahitetsu. Setelah kita menjelaskan dua jenis Tengu di awal pembahasan kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada beberapa karakter di One Piece yang kemungkinan terinspirasi dari dua jenis Tengu tadi. Mereka adalah Tengu Yamahitetsu dan juga Karasu. Tengu Yamahitetsu mewakili ras dari Yamabushi Tengu, dan juga Karasu yang mewakili ras dari Karasu Tengu. Sekarang kita akan jabarkan dulu dari Karasu, komandan revolusioner. Dalam chapter One Piece 904, sosok Karasu diperkenalkan dengan penampilan fisik tidak mirip manusia. Dia berkepala pelontos, mengenakan jubah berbulu, serta memiliki paruh seperti burung. Watak dan gambarannya mirip 100% dengan jenis Karasu Tengu. Walaupun paruh mulut Karasu yang diperlihatkan bukan seperti paruh yang asli yang tampak di chapter 904. Nah, ini mungkin terlihat seperti aksesoris penutup mulut. Hal ini mungkin akan membuat para pembaca berpikir itu hanya aksesoris semata. Namun, kami yakini alasan Oda memberikan Karasu menggunakan penutup mulut itu dikarenakan mulut jenis Karasu Tengu yang sebenarnya yaitu seperti burung. Jadi kami beranggapan kalau Karasu yang seorang revolusioner ini adalah klan Tengu atau anjing dari langit. Oke, sekarang kemudian kita beralih ke karakter Tengu Yamahitetsu. Selanjutnya di arc Wano Kuni di chapter 911, kita juga diperkenalkan sosok manusia aneh yang seperti manusia namun memiliki sayap dan berhidung panjang serta rambut yang putih.
Namun karakter ini pendek seperti Goblin. Namanya adalah Tenguyama Hitetsu. Di awal chapter, perkenalan Tenguyama digambarkan sebagai sosok yang arogan serta wujud yang tak layak disebut manusia. Namun di akhir perkenalannya dengan Luffy, ternyata dia dengan mudah dikelabui oleh Luffy dengan mengambil pedang miliknya yaitu Nidai Kitetsu. Seolah-olah Oda seperti menggambarkan bahwa seorang Tenguyama tampaknya seperti pendeta berwatak arogan, namun bijaksana serta cerdas dengan gampangnya dikelabui oleh Luffy. Nah, hal ini menggambarkan kemiripannya dengan sosok mitologi Tengu Yamabushi, yaitu jenis Tengu yang kita bahas di awal tadi. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan dari King. Kita menduga King punya hubungan dengan kedua dari klan itu, yaitu antara klan Tengu Karasu dan klan Tengu Yamabushi. Sekarang mari kita jabarkan mengapa itu bisa terjadi. Menurut kami, di antara penggambaran dua klan yaitu Tengu Karasu dan Tengu Yamabushi, tidak ada kemiripan antara keduanya dengan King the Wildfire. Jadi, kami menduga bahwa King justru adalah campuran dari dua ras tersebut. King tampaknya seperti seorang pria yang suka dengan kekejaman. Penampilannya terlihat begitu unik dan bahkan memakai seragam yang kesemuanya hitam. King sangat mirip dengan Karasu yang seperti manusia gagak. Kemudian dia juga seperti sangat mirip dengan Magellan dengan wujud yang hampir menyerupai Tengu bersayap, beserta pakaiannya yang serba hitam. Serta King juga serupa dengan Tenguyama Hitetsu yang bersayap dan bisa terbang. Nah, dari sini bisa menjadi petunjuk bahwa King adalah satu ras bersama ketiga ras yang sudah diperlihatkan sebelumnya, yaitu Magellan, Hitetsu, dan juga Karasu. Kemudian kita akan berbicara mengenai kekuatan yang dimiliki oleh King ini. Hal lain yang khas tentang King adalah kekuatan utamanya yaitu menghirup dan menghasilkan api. Kaido telah menunjukkan kekuatan untuk menggunakan Boro Bird, tetapi menurut kami itu tidak api, itu lebih seperti ledakan energi. Namun King sepertinya bisa menggunakan kekuatan untuk menggunakan api nyata. Untuk seorang manusia atau pemakan buah iblis dengan tipe kekuatan berbeda, tidak mungkin api itu digunakan secara terus-menerus. Hal ini berbeda dengan King yang seperti kita ketahui, King adalah pemakan buah setan Ryu no Mi model Pteranodon. Tapi saat dalam wujud manusia, King selalu mengeluarkan api di pundaknya. Api abadi itu menurut kami bukan berasal dari kekuatan buah setannya, melainkan itu bawaan dari rasnya atau kemampuan alami ras King tersebut. King adalah keturunan dari Tengu Karasu dan Tengu Yamabushi. Kemungkinan sebelum hancurnya dan punahnya klan yang tersisa antara klan Tengu Karasu dan Tengu Yamabushi, King dilahirkan dan dia merupakan gabungan antara keduanya. Kehancuran klan Tengu ini masih menjadi misteri. Namun, kami beranggapan bahwa King adalah satu-satunya keturunan dari kedua ras tersebut. Nah, maka dari itu, Big Mom sangat berambisi untuk mengajak King untuk bergabung dengan bajak laut miliknya. Big Mom diketahui adalah sosok orang yang tanda kutip mengoleksi semua ras yang ada di dunia One Piece. Salah satu ras yang belum dia dapatkan adalah ras dari King sendiri. Nah, apalagi ditambah King yang kemungkinan keturunan dari kedua ras Tengu, Big Mom pastinya sangat menginginkan King bergabung dengan bajak laut miliknya. Opini kami mengatakan bahwa klan Tengu saat abad kekosongan 800 tahun yang lalu adalah penduduk langit Maria Joa sebelum dijajah dan dikuasai oleh pemerintahan dunia yang sekarang. Letak geografis Maria Joa letaknya sangat tinggi di antara permukaan laut dikelilingi oleh awan dan kabut. Namun, karena suatu insiden, tempat tinggal mereka dihancurkan dan itu banyak ras Tengu yang dibunuh. Ada beberapa dari mereka yang turun ke dunia bawah sampai akhirnya mereka tinggal di suatu gunung bernama Gunung Kurama untuk menyembunyikan diri mereka. Klan Tengu pernah berjaya dan tinggal di suatu gunung bernama Gunung Kurama. Entah karena kejadian apa, kemudian gunung itu dihancurkan lagi oleh world government sesaat sebelum peristiwa God Valley meletus. Kemudian mengakibatkan seluruh klan musnah dan sebelum orang tua King meninggal, dia kemudian melahirkan King yang mewakili kebencian dari kedua klan kepada dunia yang tergambarkan melalui King sebagai sosok ras iblis yang suka menyiksa dan kejam. Tapi King tidak sendiri karena perwakilan dari ras Karasu dan ras Yamabushi masih tersisa, yaitu Karasu si komandan revolusioner dan Tenguyama Hitetsu seorang pandai besi pembuat pedang terkenal di Wano. Jadi menurut kami King adalah pencampuran dari dua ras berbeda yaitu keturunan dari Tengu Karasu dan Tengu Yamabushi dan pastinya ras itu sangatlah langka. Apakah dari kalian ada yang berpikiran sama dengan teori ini? Atau kalian punya teori yang lebih unik tentang ras dari King ini? Silahkan tulis teori kalian di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.